Halo guys, kita disuguhkan video kali ini bahwa setelah perdebatan antara pendeta Esra Soru Donditan Budi Asali dengan Umar Al-Farisi, mereka mungkin menyeting seorang katanya mualaf. Dan di dalam video ini teman-teman, ini sangat mempermalukan Islam, bahkan benar-benar dikatakan bahwa itu sangat menipu oleh ustadz teman-teman. Di sini tampil-tampil mereka saat ini sedang gundah gulana menyeting sedemikian rupa, ternyata terbongkar bahwa itu kebusukan. Mari kita lihat dulu video berikutnya teman-temannya. Ini dia. Yang ketika usai perdebatan atau selesai pada waktu diskusi antara praktisi Islam dan praktisi Kristen, maka ada salah satu wanita atau ibu ya yang hijrah ke Islam karena melihat bagaimana diskusi antara pihak Kristen dan Islam, dan akhirnya ibu ini tanpa ada paksaan akhirnya hijrah dari iman dia yang lama masuk ke iman yang baru ya. Jadi, dan yang paling penting adalah dari diskusi kemarin. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman. Dari hasil diskusi kemarin, fix ya, seorang wanita yang bernama Liana Rusti itu memutuskan mualaf teman-teman. Ya, Kak Liana Rusti itu memutuskan untuk menjadi mualaf. Nah, ini yang paling penting. Endingnya, hasilnya kan gitu. Kita nggak perlu banyak bacot, yang paling penting hasilnya. Jadi ada seorang wanita kemarin akhirnya memutuskan mualaf setelah mendengar diskusi itu. Makin mantap. Sebelumnya dia memang sudah kepikiran ingin mualaf, tapi setelah lihat diskusi itu makin mantap lagi. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana mereka sangat bangga dan meyakinkan sekali bahwa ibu itu menjadi mualaf. Videonya. Islam tahun lalu, Liana Rusti itu teman saya. Di sini justru dia membongkar fakta siapa sebenarnya wanita itu dan bagaimana status keislamannya. Berikut videonya. Liana Rusti itu teman saya. Di sini saya katakan ya, Kak Liana Rusti itu dia sudah Islam tahun lalu. Sudah Islam tahun lalu, tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam. Tidak menjalankan, bahkan masih makan ya B2 dan sebagainya. Sehingga dianggap bahwa syahadat sebelumnya itu batal. Karena seorang muslim kalau udah sampai makan B2, nggak pernah sholat, ya itu bukan muslim. Betul tidak? Bukan muslim. Jadi supaya lebih mantap syahadat ulang. Itu yang dibilang. Ya, saya jujur katakan loh. Dia sudah syahadat tahun lalu. Itu syahadat ulang doang. Jadi kalau dibilang itu spontanitas karena setelah menonton debat, ya tidak ya. Saya harus katakan itu tidak setelah nonton debat, enggak. Ya, tidak seperti itu. Jadi dia memang syahadat itu karena untuk mengukuhkan imannya sekali lagi. Dimana tahun lalu dia syahadat tapi dia tidak melakukan apapun. Dia tidak melakukan apapun. Jadi, sangat jelas Julius pada Esra Soru Anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini kan wajahnya kelihatan ini. Ibu Lianawati ini apakah benar-benar mualaf waktu itu ataukah ini settingan? Ini kan bisa dilacak. Dan Bapak Budi Asali dan tuduhan-tuduhan Kristen akhirnya nanti bisa terbantahkan. Ini harus ada klarifikasi ya, baik dari pihak Ibu Lianawati maupun dari pihak Donditan, untuk klarifikasi apakah benar wanita ini benar-benar mualaf di waktu itu juga. Jangan sampai kita dianggap mempermainkan agama ya, apalagi ini sudah mualaf dimualafkan lagi, itu dosa besar di hadapan Allah. Kalau hanya dia ternyata sudah mualaf dimualafkan lagi karena tidak pernah sholat, katakan ini contoh ya, itu kan urusan dia. Dia sudah bersumpah masuk Islam, harusnya dia menjalankan syariat. Tidak boleh disyahadatkan ulang, itu tidak boleh. Itu sama saja mempermainkan agama. Kecuali dia murtad ya, murtad masuk gereja dimualafkan bersyahadat lagi. Kalau sudah bersahadat, tidak boleh bersahadat lagi. Tetapi ini tuduhan dari orang-orang Kristen, ini settingan. Nah, ini yang perlu dijawab.
apakah benar ini settingan? Ini pihak penyelenggara ya, karena penyelenggara dari tim Jakarta, kami dari tim Jawa Timur tidak diikutkan waktu itu. Jadi ini biar Pak Dondi dan Ibu Lianawati ini yang harus klarifikasi, membuat statement penjelasan yang sebenar-benarnya siapa ibu ini, supaya bola panas ini tidak mengiding terus tuduhannya ke yayasan pembina mualaf ini berbohong, membuat settingan dan sebagainya. Ini kan berbahaya, menipu umat, apalagi menipu Allah Subhanahu wa taala. Dosanya sangat besar di hadapan Allah. Ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, gimana menurut teman-teman? Memang betul ya, kalau tidak berbohong maka tidak banyak pemasukan. Udah kalah debat, dipermalukan semalu-malunya, tetapi endingnya setting, dan itu pun dibongkar oleh rekan-rekannya para ustadz. Bahkan Julius pun membongkar dari berbagai videonya, dan luar biasa ya, luar biasa. Settingan ini begitu masif. Wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bertambah umat oleh karena untuk menipu. Lalu apa yang dikatakan oleh Ustadz yang bagian terakhir tadi, itu menipu. Entah dia sudah pernah menjadi mualaf dan dia tidak menjalankan sholat dan lain sebagainya, itu urusannya dia, bukan berarti harus disyariatkan ulang. Jadi teman-teman, kita tahu ya bahwa ini bola-bola yang sudah muncul, bahwa banyak yang disetting yang menunjukkan betapa rapuhnya mereka dalam mempertahankan argumen dan akidah mereka. Kenapa? Karena para mualaf ini mungkin tidak tahu juga tentang Quran dan hadis. Mereka hanya ngoceh di YouTube, mereka hanya mengomel membahas Kristen karena mereka kan mantan, jadi mereka merasa paling tahu tentang Kristenan. Nah, ketika debat dipermalukan. Saat debat kali ini makin dipermalukan, ternyata settingan. Ini dia teman-teman, sudah jatuh kena tangga pula. Malu dong manusia seperti ini. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman, mari kita cerdas. Apapun yang mereka katakan harus di cross check, dan Ustadz yang terakhir tadi itu saya setuju, harus diklarifikasi baik dari Donditan dan juga dari perempuan yang mualaf itu. Nah, sebenarnya sudah terbuka ketika Julius ngomong, itu teman saya sudah mualaf, tapi karena dia makan babi dan juga tidak menjalankan sholat, akhirnya dia dikukuhkan. Nah, menurut Ustadz tadi harusnya nggak perlu, karena urusan sholat dan karena dia nggak taat dalam hal menjalankan agama, itu tidak ada urusannya dengan harus dilakukan ulang. Nah, ini teman-teman kena hajar betul ini. Sudah dimalu-maluin, disuruh bahasa Ibrani nggak ngerti, sumbernya nggak ada, tiba-tiba selesai debat setting seorang mualaf, inangi. Aduh, payah kalian ini. Oke teman-teman, jadilah orang beragama yang cerdas, bukan yang menyeting-nyeting. Ya kalau kalah jujur-jujur saja lah ya. Namanya ilmu, ya udah, kalau memang belum cukup, kita tidak tahu, ya belajar lagi, jangan nyeting. Itu namanya membodohi umat, dan itu yang disebutkan oleh Ustadz yang terakhir tadi. Anda sedang membodohi banyak orang dan menipu, dan itu dosa besar menurut Ustadz tadi. Oke, bagaimana menurut teman-teman tentang video tadi? Menarik kan? Kita tunggu teman-teman apa yang akan terjadi ke depan tentang orang-orang yang seperti ini, yang suka membuat berita-berita yang wow, bombastis, menang debat lalu syahadat, wih luar biasa. Itu semua omong kosong. Oke, semoga kita cerdas ya, jangan mudah dibodoh-bodohin, ditipu-tipu dengan cara apapun, karena sekencang apapun kebohongan itu berlari, maka kebenaran akan mengalahkannya dia. Oke, sampai di sini teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.